Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lutfi Faisal Mahfud. Hari ini kita akan mempelajari salah satu topik penting dalam tata bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Okay, let's get started. The simple present says that something was true in the past. Jadi simple present mengatakan bahwa sesuatu itu benar di masa lalu. Is true in the present, benar di masa sekarang, and will be true in the future. Jadi akan benar di masa yang akan datang. It expresses general statements of fact and timeless truth. Itu mengungkapkan pernyataan umum tentang fakta dan kebenaran yang abadi. Jadi simple present tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan fakta umum, kebenaran universal, dan kebiasaan sehari-hari. Jadi kapan kita menggunakan simple present tense? Mari kita lihat garis waktunya. Di sini kita bisa lihat garis waktu dari simple present tense. Jadi simple present tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar di masa lalu, benar di masa sekarang, dan akan benar di masa depan. Jadi ini digunakan untuk kebenaran yang tak lekang oleh waktu atau fakta umum. Sekarang kita akan bersama-sama belajar mengetahui rumus dari simple present tense itu sendiri. Saya mulai dari kalimat positif, subject, kemudian diikuti oleh verb 1 atau verb 1, s atau es, dan diakhiri dengan objek. Untuk kalimat negatif, subject, diikuti oleh do atau does, kemudian not, setelah itu diikuti oleh verb 1 dan diakhiri oleh objek. Di sini saya jelaskan sedikit, do, does adalah helping verb atau kata kerja bantu. Do di sini mewakili verb 1, sedangkan does mewakili verb 1, s atau es. Selanjutnya untuk kalimat tanya yang positif, to be diletakkan di depan. Dalam hal ini adalah do, does, kemudian diikuti oleh subjek, setelah itu diikuti oleh verb 1 dan diakhiri oleh objek. Dan yang terakhir adalah cara membentuk kalimat tanya yang negatif, do, does, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh not, kemudian diikuti oleh verb 1 dan diakhiri dengan objek. Di sini kita akan langsung membuat contoh kalimatnya. Untuk kalimat positif saya contohkan dengan she reads books every day. Jadi dia membaca buku setiap hari. Kemudian untuk kalimat negatif, she does not read books every day. Dia tidak membaca buku setiap hari. Di sini does not bisa disingkat dengan doesn't, jadi bisa dibaca dengan she doesn't read books every day. Dia tidak membaca buku setiap hari. Selanjutnya untuk kalimat tanya yang positif, does she read books every day? Apakah dia membaca buku setiap hari? Dan yang terakhir adalah kalimat tanya yang negatif, does she not read books every day? Apakah dia tidak membaca buku setiap hari? Sekarang perhatikan beberapa contoh kalimat berikut. Contoh pertama adalah water consists of hydrogen and oxygen. Jadi air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kalimat ini menggunakan simple present tense untuk menyatakan fakta ilmiah yang tidak akan berubah. Selanjutnya kita punya contoh kalimat, the average person breathes 21,600 times a day. Jadi orang rata-rata bernafas 21.600 kali sehari. Ini adalah pernyataan fakta umum tentang rata-rata manusia yang berlaku setiap hari. Kemudian contoh kalimat selanjutnya, the world is round. Jadi dunia itu bulat. Ini adalah kebenaran universal yang tidak akan berubah. Next, the simple present is used to express habitual or everyday activities. Jadi simple present juga digunakan untuk mengekspresikan kebiasaan atau aktivitas sehari-hari. Mari kita lihat beberapa contoh kalimatnya. Pada contoh kalimat D, I study for 2 hours every night. Jadi saya belajar selama 2 jam setiap malam. Kalimat ini menunjukkan kebiasaan sehari-hari saya dalam belajar. Selanjutnya, I get up at 7 every morning. Jadi saya bangun jam 7 setiap pagi. Ini adalah rutinitas harian saya yang terjadi setiap hari. Kemudian yang terakhir untuk contoh kalimat F, he always eats a sandwich for lunch. Jadi dia selalu makan sandwich untuk makan siang. Ini menunjukkan kebiasaan makan siang seseorang yang dilakukan secara rutin. Jadi simple present tense adalah bentuk yang sangat penting dalam bahasa Inggris. Dengan memahami cara penggunaannya, kita bisa lebih mudah menyatakan fakta, kebenaran universal, dan kebiasaan sehari-hari.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak video pembelajaran bahasa Inggris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.